Ya, pagi jam 7 lewat 7 menit. Sudah 2 bulan saya dan istri saya, dulu kan kita punya rutinitas. Setiap weekend, kalau nggak Sabtu, kalau nggak Minggu, kita jalan, jogging. Istri saya lari-lari kecil, saya jalan gitu. Ya, kita jalan 1 jam, 1 jam setengah. Biasanya diakhiri dengan nyari makan pagi di pinggir jalan. Nah, itu yang nggak bisa lagi kita lakukan. Hari ini kita lakukan. Jadi, menarik juga gitu ya. Pandemi corona saya pikir nggak harus membuat kita tidak melakukan hal yang sehat. Yang begini sangat diperlukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh gitu. Tinggal bagaimana kita tetap menjaga protokol COVID ya. Dan kita menemukan spot yang sangat baik. Ini dekat rumah saya di Jakarta Selatan, satu kawasan mall, apartemen gitu. Punya lintasan yang sangat baik, orangnya nggak banyak mobil lewat, nggak ada motor. Aduh, kalau kita jalan pagi, saya paling nggak bisa dengar suara motor yang knalpotnya dirusak gitu, yang ngang gitu. Aduh, saya pikir itu membuat bising gitu. Jadi walaupun sekarang corona, ada PSBB, ada aturan protokol yang luar biasa ketatnya gitu, kita harus patuhi karena ini adalah untuk memotong penyebaran corona yang kita tidak tahu ya. Up and down sekarang angka yang convicted, angka yang meninggal. Korea Selatan tiba-tiba yang sudah sangat turun tahu naik lagi. Ada yang mengatakan teori second wave. Saya tidak terlalu tertarik dengan teori-teori konspirasi, tapi mari kita kepada diri kita sendiri. Jadi tetaplah positif. Jadi bukan berarti corona membuat kita harus menyerah di rumah. Kalau ngelihat saya ya, saya orang yang sangat positif. Anda barangkali tahu apa yang saya alamin, tapi saya positif, tetap optimis, tetap selalu dengan angle, ini semua pada jadinya adalah kembalikan kepada rencana Tuhan. Rencana kita itu belum tentu sama dengan rencana Tuhan. Saya selalu berprasangka baik dengan Allah, bahwa Allah selalu akan memilihkan yang terbaik untuk umatnya yang berusaha, ya, yang bekerja baik. Dan saya mengalami itu, saya mendapatkan itu ya tiba-tiba dalam masa pandemik. Saya jadi punya waktu untuk buat YouTube channel. Luar biasa. Orang banyak memberikan penghargaan, komen gitu. Belum ini 2 bulan lebih 2-3 hari, udah hampir 200.000. Sudah hampir 200.000 subscriber. Dan konten saya itu kan panjang-panjang, ditonton tuh. Yang nonton udah 7 jutaan, padahal videonya baru sekitar 40 video. Kita buat juga dengan tim kecil, cuman 3 orang saja yang mengerjakan itu. Ya, alhamdulillah sekarang yang nonton konten saya adalah masyarakat dari seluruh dunia ya, terutama masyarakat Indonesia, dan ada juga berapa bule. Ada yang dari Dubai, ada yang dari London, ada yang dari Amerika, ada yang dari New York gitu. Ada yang dari kapal gitu yang memberikan penghargaan besar karena konten saya dianggap menginspirasi. Karena memang Helmi bicara memang tagline-nya atau mutonya memang pokoknya konten kita tuh harus inspiratif, informatif, dan edukatif. Saya tidak mau keluar dari itu. Jadi tamu-tamu yang datang ke YouTube channel saya pun adalah orang-orang yang saya pikir, saya harapkan punya value. Saya pernah mengundang Ruben Onsu, saya pernah mengundang Menaker, ya. Saya pernah mengundang Babe Ridwan Saidi, kita bicara sejarah. Saya pernah mengundang Roy Martin, seorang legend dalam dunia film yang tidak hanya keartisannya luar biasa, tapi knowledge-nya luar biasa. Saya pernah dialog dengan Ahmad Dhani, saya pernah ngobrol dengan Dr. Tirta, saya pernah bicara, ya, berdebat dengan Mardigu Wowi Prasantyo, ya, Bosman Sontoloyo itu, ya. Kemudian saya pernah juga dengan Inke Maris yang saya anggap sebagai Ratu PR. Saya pernah dengan kakak saya gitu, Tanto Yaya, Dubes Selandia Baru. Kita cerita tentang banyak hal, termasuk bagaimana pemerintah Selandia Baru berhasil mengatasi corona gitu, dengan ketegasan dari Perdana Menterinya Jacinda Ardern, ya, yang sangat decisive sehingga dipatuhi oleh seluruh masyarakatnya. Ya, walaupun memang ini ya kecil ya, penduduknya kecil, tapi
kecil atau besar, saya pikir ya memang akan berpengaruh. Cuman ya bagaimana menanganinya, menurut saya kita bisa belajar banyak. Hidup itu kan jangan pernah berhenti belajar. Indonesia memang tidak gampang karena penduduknya lebih dari 250 juta dan kemudian banyak yang juga harus diatasi ya. Mungkin APBN kita juga tidak terlalu banyak ya untuk mengatasi banyak hal ya, banyak persoalan, banyak penduduk. Oleh karena itu mari kita dukung ya, mari kita dukung pemerintah bahwa ini adalah pekerjaan kita sama-sama ya. Mari kita jangan semuanya diprotes gitu, jangan semuanya dikritik ya. Kita tahu itulah pokoknya apapun yang terjadi, kalau mau memutus rantai ini ya kita harus disiplin, cuci tangan, distancing seperti yang saya lakukan. Saya tetap olahraga tetapi distancingnya sangat saya jaga. Saya milih tempat yang sangat sepi gitu, hijau, fresh air gitu ya, udaranya sangat gitu, sangat baik. Dan saya agak menurunkan masker karena saya membutuhkan, inilah yang saya kehilangan selama ini, menghirup udara langsung dari alam. Tapi kan orangnya kan nggak banyak ya, sekali lagi tidak ada knalpot, tidak ada mobil, tidak ada motor. Bukan berarti pandemik ini membuat kita harus menyerah ya, jadi never give up, jangan pernah menyerah ya, jangan pernah putus asa, selalu ada harapan. Saya melihat bahwa ada beberapa orang, pengusaha, UKM, perusahaan yang justru mendapatkan hikmah gitu, mendapatkan hikmah ya dari corona ini. Omzetnya naik omzetnya. Salah satu kemarin kita dapat cerita, ada seorang teman gitu yang tiba-tiba omzetnya naik ribuan kali lipat. Jualan apa? Jualan daster. Dulu sebelum corona paling 100 sehari, sekarang ribuan. Saya bilang, kok bisa naik? Apa orang beli daster? Enggak. Oh ya, orang beli daster iya dong. Sekarang orang sekarang banyak ibu-ibu kan pakai daster di rumah karena mereka tidak keluar. Ya, dan dasternya ada yang robek, ada yang harus diganti, ada yang memang dia udah bosen. Kenapa naik? Bukan saja ada kebutuhannya meningkat, tetapi ya Tanah Abang kan tutup. Dulu kan seluruh orang beli daster kan Tanah Abang. Jadi ini cuma contoh gitu. Bagaimana frozen food naik, bagaimana bisnis digital online naik, bagaimana bisnis-bisnis yang ada hubungannya dengan telemedicine gitu ya. Itu juga naik. Jadi tinggal kita jeli aja. Ya, mana kebutuhan pokok, mana yang tidak lagi diperlukan orang. Barangkali orang sudah tidak beli sepatu sekarang, tidak beli lagi yang branded. Tetapi kebutuhan pokok tuh nggak bisa. Makanan, minuman, kesehatan malah orang lebih concern. Ya, jadi mari kita manfaatkan momen corona ini. Saya selalu mengandaikan seperti seorang nelayan lah. Saya adalah seorang nelayan. Sekarang sudah tidak bisa lagi melaut karena lautnya, badainya luar biasa gitu. Sehingga akan menenggelamkan perahu kita, kapal kita kalau kita melaut. Tapi apa yang kita lakukan? Manfaatkan momen ini untuk memperbaiki perahu, menambal yang bocor-bocor, untuk memperbaiki jala barangkali yang robek-robek gitu. Itu yang harus kita lakukan. Dengan kita berharap begitu badainya mereda, kita akan punya perahu yang lebih baik dengan jala yang lebih rapat sehingga tangkapan kita menjadi banyak. Jadi manfaatkan waktu sekarang misalnya untuk belajar, untuk capacity building, ikutin webinar, baik yang gratis maupun yang berbayar. Ya sekarang banyak sekali pakar-pakar, ahli-ahli gitu, public speaker gitu, expert yang willing to share gitu, yang punya waktu banyak juga gitu. Kadang-kadang gratis, saya ya banyak sekali diminta untuk sharing ya, yang dulu mahal kalau saya melaksanakan public speaking. Tapi saya pikir ini bagian daripada apa yang saya bisa lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Mari kita membantu sesama. Anda punya pengetahuan, punya skill, share lah. Banyak orang yang membutuhkan itu sekarang. Kalau Anda punya kelebihan rezeki, donasikanlah. Ya banyak orang yang mungkin membutuhkan, bukan mungkin ya, membutuhkan makan, membutuhkan tambahan nafkah. Ya, jadi itu yang saya bilang, bagaimana kita bersikap positif. Pokoknya intinya, ya jangan pernah menyerah, jeli melihat peluang, ya ikutin aturan supaya pandemik ini cepat selesai. Ya begitu pandemik selesai, kita akan menjadi pribadi yang lebih siap. New normal itu bukan hanya untuk negara, bukan hanya untuk masyarakat, tetapi untuk kita. Kita pun akan memasukin fase new normal, menjadi pribadi baru yang lebih siap. Ya, bye bye.